iqtidadan qiyaman tahiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sebelum belajar mari berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini kita bisa berjumpa lagi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada hari ini materi yang akan disampaikan yaitu sejarah Nabi periode Madinah. Namun sebelum pembelajaran ini dimulai, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen dulu kehadiran siswa. Ahmad Nadibullah, Ahmad Bani Aryan, Dimas Jalaluddin, Ega, Muhammad Adir, Mudiana. Mudiana sakit ya. Kita doakan semoga saudara kita Mudi diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat mengikuti pembelajaran kembali. Selanjutnya Nesa Salsabila, Nisa Nurjana, Nur Asih, Rizky Amanda, Sajatul Maula. Selanjutnya Wilwa Tikta. Selanjutnya Wisnawati. Itulah ya, alhamdulillah pada kesempatan ini yang tidak hadir yaitu saudara Nuri. Mari kita doakan kembali supaya cepat sembuh, supaya pada hari selanjutnya bisa mengikuti pembelajaran di sekolah kita. Pada hari ini kita akan belajar sejarah Nabi periode Madinah. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran sejarah Nabi periode Madinah, Bapak akan menanyakan pembelajaran materi minggu yang telah diajarkan yaitu minggu kemarin. Lebih dahulu Bapak akan bertanya dulu kepada kalian apa yang melatar belakangi sejarah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan Aas. Perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama secara terang-terangan mendapatkan perlawanan keras dari Quraisy. Kejaman dan kaum Quraisy juga dirasakan oleh Nabi, yaitu Nabi Muhammad yang disiksa dan dipaksa untuk berislam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad tidak mengenal. Ya, intinya jadi yang latar belakangi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu karena sejak awal Nabi Muhammad SAW hijrah di Mekah mendapat ancaman, tantangan atau siksaan kepada para pengikutnya yang begitu kejam. Akhirnya Rasulullah SAW itu menyuruh para sahabatnya untuk melaksanakan hijrah. Lalu pertanyaan yang kedua, apa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika periode Mekah? Silakan, ada yang bisa mencoba menjawabnya? Silakan, bisa. Yang pertama, dakwah secara
Sudah. Beri tepuk tangan dulu untuk kedua teman kalian yang telah menjawab. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh saudari kita itu bisa bahwa salah satu langkah Rasulullah atau strategi dakwah Rasulullah ketika di Madinah yaitu ada dua. Yang pertama strategi sembunyi-sembunyi, ada yang mengatakan juga istilah door to door, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW itu terhadap keluarga terdekat atau teman terdekat. Selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Situ Rasulullah baru mulai dakwahnya secara terbuka di tempat umum, gitu ya intinya. Terima kasih. Nah, tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu peserta didik yang akan dapat memahami perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan yang kedua, tujuannya itu peserta didik dapat meneladani dakwah Rasulullah SAW kalau diterapkan pada masa sekarang. Itulah tujuan pembelajaran. Dan untuk pembelajaran materi sejarah kebudayaan Islam pada hari ini, silakan kalian buka buku, baca, silakan baca, amati, baca, boleh dari HP juga boleh, silakan dari HP juga boleh, tentang materi sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Silakan. Nanti kalau ada yang temuan-temuan atau permasalahan atau yang ingin dipertanyakan, nanti silakan kalian kemukakan. Silakan.
Ya cukup ya, cukup. Sudah ya cukup. Dari pengamatan maksudnya dari pengamatan materi tadi yang telah kalian baca baik melalui buku, jurnal atau dari melalui HP. Mungkin ada yang dari kalian ingin dipertanyakan, silakan. Oh silakan ini. Apa saja langkah-langkah dakwah Rasulullah Apa saja langkah-langkah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah? Nah, mungkin ada lagi, silakan bisa. Bagaimana penerapan strategi dakwah Rasulullah pada saat sekarang? Bagaimana penerapan strategi dakwah Rasulullah pada masa sekarang? Maksudnya kalau disangkutkan atau dipraktekkan pada masa sekarang, mungkin gitu ya. Nah untuk ini, untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah kita terlebih dahulu didiskusikan bersama teman kalian. Nah si Bapak akan membuat 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Silakan kalian membuat kelompok. Pindah tempatnya. Silakan. Boleh ngambil bahan-bahannya itu dari buku yang ada. Boleh juga silakan kalian ngambil dari HP. Membuka HP silakan. Silakan. Lakukan dengan cara serius.
Jawab gimana? Gimana Kak? Ini, ayo diam. Yang semangat diskusinya. Yang semangat diskusinya. Silakan. Semangat ngomong semangat. Sudah ya, cukup ya. Silakan. Sudah cukup? Cukup. Posisi duduknya jangan mudah dulu ya. Itu aja posisi duduknya. Silakan dipresentasikan. Dimulai dari kelompok 1 atau 2 atau 3. Satu dulu aja lah. Dari kelompok 1 dulu. Siapa? Oh, Jihan. Silakan. Kalau dari Jihan atau Jihan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban hasil diskusi dari materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jawaban yang pertama yaitu dari soal strategi dakwah atau langkah-langkah dakwah apakah yang Rasulullah lakukan ketika periode Madinah. Yaitu Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah yaitu membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintah. Soal yang kedua yaitu bagaimana penerapan strategi dakwah Rasulullah SAW pada saat sekarang. Jawabannya yaitu menurut saya pola dakwah yang tepat di zaman sekarang adalah dengan menggunakan media sosial, pola pemikiran seni dalam arti seperti zaman para sunan, dan pendekatan secara langsung dengan wajah-wajah zaman sekarang seperti berteman atau pendekatan lainnya. Sekian jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Dari kelompok 2 siapa yang mau maju? Hamka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pertanyaan yang tadi. Yang pertama, strategi dakwah atau langkah-langkah dakwah Rasulullah SAW ketika periode Madinah. Rasulullah SAW membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Yang kedua, bagaimana penerapan strategi dakwah Rasulullah SAW pada saat sekarang. Menurut saya pola dakwah yang tepat di zaman sekarang adalah dengan penggunaan media sosial,
pola pemikiran seni dalam arti seperti zaman para sunan dan pendekatan secara langsung dengan remaja-remaja zaman sekarang seperti berteman atau pendekatan lainnya. Mungkin segitu aja yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk saudara Hamka dan saudara dari kelompok 3. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi, yakni bagaimana penerapan strategi dakwah Rasulullah SAW pada saat sekarang. Pola dakwah yang tepat di zaman sekarang adalah dengan penggunaan media sosial. Banyak kita temui dakwah-dakwah di media sosial, ya contohnya kayak dari YouTube, Instagram, dan banyak lagi. Pola pemikiran seni dalam arti seperti zaman para sunan dan pendekatan secara langsung dengan remaja-remaja zaman sekarang, seperti berteman atau pendekatan lainnya. Yang kedua yaitu strategi dakwah atau langkah-langkah dakwah Rasulullah ketika periode Madinah. Pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Yang kedua, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Dan yang terakhir, melakukan perjanjian dengan kaum yang di Madinah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, apa yang tadi kalian sampaikan dari 3 kelompok yang dipresentasikan, strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu pertama membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun itu Masjid Quba. Nah, begitu sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah, terlebih dahulu Rasulullah membangun Masjid Quba. Selanjutnya Rasulullah ketika nyampe di kota Madinah yaitu membangun Masjid Nabawi. Maksudnya kenapa? Nanti masjid ini menjadi pusat kegiatan orang-orang muslim atau para kaum muslimin atau Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Inilah menjadi pusat kegiatan. Selanjutnya yaitu membangun perekonomian. Nah, begitulah langsung Rasulullah itu membangun perekonomian, salah satunya dengan membangun pasar. Nah, itu setelah itu Rasulullah yang kedua mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Jadi ketika orang-orang muhajirin itu pindah ke kota Madinah, orang-orang muhajirin itu meninggalkan apa, tidak membawa apa yang dapat dibawa, gitu ya. Hanya apa yang bisa dibawa, gitu ya. Selanjutnya salah satunya itu Rasulullah dipersaudarakan dengan kaum ansor. Salah satunya kayak Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal, terus Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robah, bin Atrobi, gitu ya. Jelas salah satu contohnya. Selanjutnya membuat undang-undang. Ini sangat perlu sekali untuk mempersatukan orang-orang yang ada di Madinah atau orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Maka Rasulullah itu membuat undang-undang atau lebih dikenal nantinya itu Piagam Madinah. Piagam Madinah itu sendiri jumlahnya menurut para ahli sejarah itu 47 poin. Ya, intinya itu untuk menjaga keseimbangan untuk persaudaraan antar umat Islam dengan orang-orang Yahudi, gitu ya. Intinya kan gitu ya. Ada yang menanyakan ke kalian? Ada nggak? Cukup. Nah, apa yang telah kalian tadi sampaikan? Nah, saya mohon salah satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan
menuliskan kitab dari menciptakan menjalin persaudaraan dengan mempersaudarakan kedua kaum tersebut. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa sesama muslim itu seperti saudara. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menzalimi dan menghinakannya. Barang siapa yang membantu kepatuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kepatuhannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Suatu organisasi politik seperti partai politik dapat memberikan peluang besar bagi anggota-anggotanya. Dalam hal ini, organisasi politik menjadi salah satu saluran pembuktian kemampuan diri. Organisasi politik memungkinkan anggotanya yang loyal dan berdedikasi baik untuk menempati jabatan yang penting. Yang ketiga, semangat berjuang yang tak kenal lelah, rajin belajar dan bekerja keras. Hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah adalah perjalanan yang sulit, bahkan mengancam nyawa. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang hidupnya dipenuhi dengan semangat juang. Sudah? Ya. Terima kasih kepada Nisa. Intinya yang tadi disampaikan oleh Nisa, bahwa ada beberapa poin yang kita dapat pelajari dari perjuangan Rasulullah. Jadi langkah yang awal itu mempersaudarakan antar umat Islam, yang kedua langkahnya itu toleransi, yang ketiga apa? Semangat berjuang. Itulah apa yang mudah-mudahan bisa kita terapkan pada masa sekarang. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari apa yang telah Rasulullah lakukan, karena Rasulullah sendiri itu penuh dengan keteladanan. Ya, apakah ada yang masih ingin tanyakan? Silakan. Apa? Tidak ada. Mungkin pembelajaran pada hari ini, kalau kalian tidak ada yang ditanyakan, dicukupkan sekian. Namun sebelumnya kita Bapak akan ngasih soal ini cukup dikerjakan di rumah, karena soal ini melalui Google Form, gitu ya. Nanti kalian kerjakan di rumah, nanti mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembelajaran hari ini mudah-mudahan kita ada manfaatnya dan memberikan ilmu dan mendapat ilmu yang bermanfaat, dan yang intinya kita itu bisa meneladani langkah-langkah Rasulullah SAW yang telah dilakukan ketika dakwah Nabi di Madinah. Ya, cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang